Pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan itu sewaktu ada saya punya penumpang lompat turun sebelum sampai di tujuannya karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Peduli Duafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar. Rahmatullah. Nama saya Amri. Nama saya Nurdin. Saya Ribai. Sama saya Irwan. Saya Jupri Denggasin, seorang ojol Grab, ayah dari 2 anak. Seharian kerja Grab. Pendapatan saya sebelum corona saya biasa dapat 200 sampai 250, tapi semenjak corona ini menurun sekali karena terbatas mungkin pemakai Grab atau ininya jadi 100.000 sampai 70.000 sampai 100.000 minimal, paling tinggi itu 100.000. Dampak pandemi ini penghasilan saya setiap hari sekitar paling tinggi 50.000 per hari, kadang 40. Sebelum saya jadi driver ojek online, saya sempat bekerja di ekspedisi pengantaran paket. Saya keluar dari sana karena jam kerja di sana sampai jam 12 malam penjemputan paketnya. Jadi saya memutuskan untuk jadi driver ojek online. Di masa pandemi ini saya betul-betul anjlok pendapatan. Sehari biasa dapat berapa Ki selama pandemi ini? Sehari paling banyak 100.000. Terus sebelum pandemi sehari biasa? Biasa sampai 400. Saya sebagai ojol itu sudah kurang lebih hampir 3 tahun lah kayaknya tuh. Waktu sebelum pandemi gitu, Gojek sangat menjanjikan. Bisa kita dapat sampai 400, 300. Setelah ini pandemik, waduh pendapatan boro-boro 100, kadang 90. Itu pun lagi kita harus sampai malam. Saya sudah jadi driver ojol itu sudah 4 tahun. Anak saya 3. Pengalaman saya selama jadi ojol itu ya banyak suka dukanya sih. Yang kadang kita dapat orderan fiktif, kadang juga pas sampai di tujuan customer cancel. Jadi ya itulah dukanya bagi kami driver ojol. Selama ini saya nge-Grab sudah 2 tahun lebih. Jadi mungkin cerita sedikit dampak dari corona ini mungkin agak susah orderan. Jadi mungkin biasanya dapat 15 orderan, hari ini biasa dapat 3 atau 4. Ya paling banyak 7. Yang biasanya sebelum corona itu dapat orderan kurang lebih kurang lebih 20 orderan. Tapi selama corona ini penghasilan sangat menurun. Yang biasanya sebelum corona itu dapat sampai 20 orderan, paling sedikit 15 orderan. Sekarang itu paling banyak itu 8 orderan. Kadang 2 orderan, 3 orderan satu hari selama corona ini. Belum jadi driver, saya driver ini angkot, driver juga tapi sopir angkot. Terus Driver ojek online saya sempat bekerja di ekspedisi pengantaran paket. Saya keluar dari sana karena jam kerja di sana sampai jam 12 malam penjemputan paketnya. Jadi saya memutuskan untuk jadi driver ojek online. Man sedih itu sih, jam antar orderan food jam 1 malam. Dan yang pesan ketiduran. Buka pintu rumah jam 3. Jadi ya lumayan. Dapat nunggu 2 jam depan rumah customer. Ya itu paling sedih buat saya. Pernah satu kali itu saya antar orderan makanan, saya menunggu sampai 2 jam di depan rumahnya kurang lebih. Nah, tidak lama saya begitu, saya masuk ke customer,
saya pertanyakan kenapa tidak diangkat teleponnya dengan alasan ini, alasan itulah, makanya saya caci maki juga itu driver. Soalnya kita juga waktu kita terbuang-buang, dan gara-gara itu besoknya saya disuspend, dapat laporan dari kantor, akun saya dinonaktifkan sementara. Selama berapa hari? Kurang lebih 7 hari. Kemarin saya mengantar dari Pelita ke kuburan Paneka sekitar yang setengah 11 malam. Saya disuruh masuk dari depan kuburan yang tinggal Steller, lurus masuk ke kuburan itu. Saya di sana agak merinding, jadi saya Bismillah baca doa, saya selesaikan orderan itu. Paling berkesan cuma itu, sekian. Kalau pengalaman selama saya di ojol itu yang saya tidak bisa lupa itu, saya sangat bangga karena selama di ojol pernah saya ketemu salah satu anggota dewan yang dari Jawa. Terus secara tidak langsung juga saya ketemu dengan anaknya Hamengkubuwono, ketemu langsung. Itu yang saya tidak bisa lupa selama ini. Terus ada tidak pesan buat aplikator? Buat aplikator ya, setidak-tidaknya kami berharap pihak aplikator bisa mendukung sebaik-baiknya bagi ojol yang ada di Makassar ini. Artinya bisa memberikan lagi perhatian yang lebih selama pandemi ini. Itu satu hari saya bonceng penumpang waria, saya kira cewek. Aduh, saya tanya namanya, diam saja, tapi namanya di aplikasi cewek. Saya tanya namanya, diam saja. Sampai di tujuan dia pakai suara bass, bilang, sudah Pak, di sini saja Pak. Kan kaget gitu. Mengantar ke jalan Borong, antar orderan food pizza. Pizza itu harganya mungkin 250. Setelah saya sampai di lokasi, nomor yang saya telepon itu customernya sudah tidak aktif, chat sudah tidak direspon lagi. Jadi saya sudah menunggu 1 jam bahkan sampai 2 jam. Mungkin ini opik, jadi saya mau pulang saja itu makanan ke rumah. Setelah itu besoknya ada telepon masuk, Pak, kenapa pesanan saya sudah tidak sampai-sampai? Padahal saya sudah ada di lokasi. Jadi saya mau juga emosi ya, takut nanti dia melapor. Jadi saya bilang begini Bu, tidak apa-apa Bu, makanannya saya bawa pulang saja karena kita kan tidak bayar pakai GoPay, cuma pakai one cash saja. Jadi ibunya tidak rugi, toh saya yang rugi. Jadi saya bawa pulang itu makanan, saya makan sama keluarga. Pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan itu sewaktu ada saya punya penumpang lompat turun sebelum sampai di tujuannya karena saya lewat, artinya saya kompas tujuan mau ke Perintis, rumah sakit Unhas. Dari mana itu Pak? Kita antar ke Perintis? Dari terminal Malengkeri ke Perintis. Terus saya kompas kan sering macet. Dulu itu waktu anak sekolah ini, masih sekolah anak-anak, sering macet di Batuaraya. Jadi saya kompas lewat ini pinggir kanal terus tembus di Todeng 3, Abdesir, keluar di PLTU, terus Perintis, terus jadi agak cepat sedikit dari perjalanan kalau kita lewat jalan rayanya. Tapi bagus kan, di kanal, pinggir kanal itu sudah pengecoran semua, sudah bagus jalannya. Tapi penumpang ini dia tidak tahu ya orang baru turun di kota, makanya dia pikir mungkin ini driver mau macam-macam atau bagaimana. Tapi saya tetap kembali mengambil saya punya penumpang, baru saya kasih tahu baik-baik, bilangnya oh ini kita kompas supaya tidak terlalu lama perjalanan karena kita kan mau ke rumah sakit. Jadi saya ambil jalan pintas, tapi dia mengerti karena dia orang baru turun di kota. Waktu itu bayarnya berapa memang Pak? Kalau tidak salah itu 28.000 kayaknya, 20 ya, kurang lah dari 30. Dari terminal ke itu rumah sakit Wahidin.
saya mengucapkan terima kasih kepada indahnya sedekah Netherlands dan Peduli Duafa atas donasinya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kasih buat indahnya sedekah Netherlands, dan saya ucapkan juga selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Kasih atas indahnya sedekah Netherlands, atas donasi yang diberikan kepada saya, dan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Terima kasih dari indahnya sedekah Netherlands. Semoga apa yang Anda berikan sangat-sangat bermanfaat untuk keluarga di rumah, yang khususnya untuk anak di rumah sendiri yang sekarang lagi butuh susu. Sekali lagi terima kasih. Fastabiqul khairat. Mantap. Duafa mantap. Pak mantap.